Janji Allah ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Di saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, ada hamba-hamba Allah yang bangkit, bukan karena dunia memanggil, tetapi karena hatinya tak sanggup jauh dari Robnya. Di sepertiga malam terakhir, saat langit terasa paling dekat, doa-doa dilangitkan dengan suara yang nyaris tak terdengar, namun mengguncang arsy dengan keikhlasan. Tahajud bukan sekedar sholat malam. Ia adalah tanda cinta yang sunyi, pengakuan lemah seorang hamba, dan bukti bahwa ada hati yang lebih memilih Allah daripada nikmatnya tidur. Dan Allah tidak pernah membiarkan satu langkah menujunya berlalu sia-sia. Ada janji yang disiapkan, bukan di dunia yang fana ini, tetapi di akhirat, untuk mereka yang setia bangun di malam hari. Jika malam ini kamu pernah terbangun, atau hatimu pernah tergerak ingin tahajud, maka dengarkan baik-baik. Karena janji Allah untuk ahli tahajud bukan janji biasa. Jika kita jujur pada diri sendiri, tidak semua orang mampu bangun di sepertiga malam. Bukan karena alarm kurang keras, bukan pula karena waktu yang tidak cukup, tetapi karena hati belum semuanya dipanggil. Tahajud bukan tentang kekuatan fisik, ia adalah urusan hati. Dan hati tidak pernah bangun tanpa izin dari Allah. Ada orang yang tidur lebih awal, namun tetap terlelap sampai subuh. Ada pula yang terbangun tanpa sebab yang jelas. Matanya terbuka begitu saja. Dadanya terasa penuh, dan entah mengapa, ia teringat Allah. Disitulah rahasianya dimulai. Allah tidak memilih hambanya secara acak. Ketika seseorang terbangun di malam hari untuk tahajud, itu bukan kebetulan, itu adalah undangan. Dan tidak semua orang mendapatkannya. Allah berfirman bahwa hamba-hamba yang beriman, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Bukan karena mereka memaksa diri, tetapi karena cinta telah membuat mereka gelisah jika terlalu lama jauh dari Robnya. Tahajud adalah pertemuan rahasia antara Allah dan hamba yang Dia kehendaki. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan justru karena itulah, nilainya menjadi begitu tinggi. Di siang hari, kita bisa berpura-pura, bisa terlihat baik, bisa terlihat taat. Namun di malam hari, saat semua tertidur, tidak ada alasan untuk bangun selain karena Allah. Itulah mengapa tahajud disebut sebagai sholatnya orang-orang yang ikhlas. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang benar-benar datang kepadanya dalam keadaan jujur. Di malam hari, doa tidak diucapkan untuk didengar manusia. Tangis tidak ditampilkan untuk mendapat simpati. Semua runtuh, semua masker lepas. Yang tersisa hanyalah hamba yang lemah dan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat itulah, Allah membuka pintu-pintu yang tidak dibuka di waktu lain. Bukan berarti doa siang hari tidak didengar, tetapi ada kelembutan khusus yang hanya hadir di sepertiga malam terakhir. Ada keintiman, ada kedekatan, ada rahmat yang turun dengan cara yang berbeda. Karena tahajud bukan hanya tentang meminta, ia adalah bentuk penghambaan paling jujur. Seseorang yang bangun tahajud sedang berkata, tanpa kata-kata, "Ya Allah, Engkau lebih penting daripada istirahatku. Engkau lebih aku cari daripada kenyamanan tidurku." Dan Allah tidak pernah mengabaikan pengakuan seperti itu. Di dunia ini, orang yang bangun malam sering tidak dikenal. Namanya tidak viral, wajahnya tidak terpampang. Namun di langit, ia dikenal. Para malaikat mencatat, langit menjadi saksi, dan Allah menyimpan balasannya dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Karena balasan untuk tahajud bukan balasan biasa. Sebagian orang merasakan dampaknya di dunia. Hidupnya lebih tenang, hatinya lebih lapang, urusannya dimudahkan tanpa ia pamerkan.
Namun, sebagian balasan tahajud tidak ditampakkan di dunia. Disimpan, ditunda, dikumpulkan untuk akhirat. Dan disitulah letak keagungannya. Allah tidak menjanjikan ahli tahajud dengan janji yang ringan, tidak pula dengan imbalan yang cepat habis, tetapi dengan kemuliaan yang baru akan dipahami sepenuhnya ketika manusia berdiri di hadapannya kelak. Tahajud adalah investasi sunyi. Tidak semua orang tertarik padanya, karena hasilnya tidak selalu terlihat. Namun, orang yang memahaminya akan tetap melakukannya, meski lelah, meski kantuk, meski tidak selalu khusyuk. Karena mereka tahu Allah melihat usaha sebelum hasil. Dan setiap langkah menuju sajadah di malam hari, setiap air mata yang jatuh dalam sujud, setiap doa yang terbata-bata, tidak pernah hilang. Semua dicatat. Dan ketika dunia tidak lagi bisa menolong, ketika harta ditinggalkan, ketika jabatan lenyap, ketika nama tidak lagi dipanggil, tahajudlah yang maju paling depan sebagai saksi cinta seorang hamba. Malam-malam yang dulu sunyi akan bersuara di akhirat. Sujud-sujud yang dulu tersembunyi akan bercahaya. Dan hamba yang dulu tidak dikenal manusia akan dipanggil dengan panggilan kehormatan. Inilah sebabnya mengapa orang-orang soleh dahulu menjaga tahajud lebih dari segalanya. Bagi mereka, kehilangan tahajud lebih menyakitkan daripada kehilangan dunia. Karena mereka tahu tahajud bukan sekedar ibadah. Ia adalah hubungan, dan hubungan dengan Allah tidak pernah sia-sia. Jika hari ini kamu belum mampu istiqomah, itu bukan tanda kamu jauh dari Allah. Bisa jadi Allah sedang melatih rindumu. Dan jika suatu malam nanti kamu terbangun tanpa alasan yang jelas, jangan remehkan momen itu. Karena itu mungkin adalah panggilan lembut dari Allah yang sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang besar. Karena setiap ahli tahajud pernah memulai dari satu malam yang berat. Dan dari situlah janji Allah mulai bekerja. Dan dari situlah janji Allah mulai bekerja. Bukan dengan suara keras, bukan dengan tanda yang mencolok, tetapi dengan cara yang sangat halus, seperti embun yang turun tanpa riuh, namun cukup untuk menghidupkan tanah yang kering. Allah tidak pernah tergesa-gesa dalam membalas amal hambanya. Terlebih amal yang dilakukan dalam sunyi, yang hanya Dia dan hamba itu yang tahu. Tahajud adalah amalan yang balasannya seringkali tidak diumumkan di dunia, karena dunia terlalu sempit untuk menampung kemuliaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang setia bangun di malam hari. Banyak orang mengira, jika suatu amalan mulia, maka balasannya harus segera terlihat. Padahal justru sebaliknya, amalan yang paling dicintai Allah sering disimpan balasannya untuk waktu yang paling tepat. Dan tahajud termasuk di dalamnya. Ada doa-doa malam yang tidak langsung terkabul, bukan karena ditolak, tetapi karena Allah sedang menyimpannya dalam bentuk yang lebih indah. Ada air mata yang jatuh di sajadah tanpa perubahan besar keesokan harinya. Namun di balik itu, Allah sedang menyusun takdir yang kelak akan membuat hamba itu berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa dulu aku diminta bersabar."
Allah Maha mengetahui apa yang pantas disegerakan dan apa yang lebih mulia jika ditunda. Dan untuk ahli tahajud, banyak janji yang memang tidak ditunaikan di dunia. Bukan karena mereka dilupakan, tetapi karena mereka dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang meninggalkan tempat tidurnya demi mengharap rahmat dan takut akan azabnya, tidak ada satupun yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka sebagai penyejuk mata. Perhatikan kalimat itu, disembunyikan. Bukan karena nilainya kecil, justru karena nilainya terlalu agung untuk diumbar di dunia. Seperti hadiah paling berharga yang tidak diletakkan di etalase, tetapi disimpan rapi, menunggu saat yang paling pantas untuk diberikan. Tahajud mengajarkan satu hal penting, bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu diiringi kenyamanan hidup, namun selalu diiringi ketenangan hati. Ahli tahajud bisa saja hidup sederhana, bisa saja menghadapi ujian yang berat, namun ada sesuatu dalam dadanya yang tidak mudah runtuh. Karena setiap malam, ia telah menyerahkan beban hidupnya kepada Zat yang Maha Menopang. Dan beban yang sudah diserahkan kepada Allah tidak pernah benar-benar menghancurkan. Janji Allah untuk ahli tahajud bukan sekedar tentang surga, tetapi tentang bagaimana mereka diperlakukan sepanjang perjalanan menuju surga. Ada penjagaan, ada pertolongan yang tidak disadari, ada keburukan yang dialihkan tanpa mereka ketahui. Banyak ahli tahajud yang diselamatkan dari keburukan yang bahkan tidak sempat mereka doakan. Karena doa-doa malam telah menjadi perisai sebelum bahaya datang. Namun puncak dari semua janji itu bukanlah di dunia. Dunia hanyalah tempat menanam, tempat membuktikan kesetiaan, tempat menunjukkan siapa yang tetap datang kepada Allah meski tidak ada jaminan duniawi. Akhiratlah tempat panen, dan di sanalah ahli tahajud akan menyadari bahwa tidak satu malam pun yang mereka korbankan berakhir sia-sia. Bayangkan, di hari ketika manusia sibuk dengan dirinya sendiri, ketika keringat menenggelamkan, ketika ketakutan memenuhi dada, ada hamba-hamba yang dipanggil dengan cara berbeda. Bukan karena mereka sempurna, bukan karena mereka tanpa dosa, tetapi karena mereka memiliki hubungan khusus dengan Allah yang dibangun di waktu malam. Tahajud adalah bukti bahwa seorang hamba pernah memilih Allah saat tidak ada yang melihat. Dan pilihan itu akan diingat Allah di saat semua pilihan lain sudah tidak berarti. Di dunia, orang mungkin tidak tahu berapa kali kamu bangun malam, tidak tahu berapa lama kamu menangis dalam sujud, tidak tahu betapa berat melawan kantuk demi 2 rakaat yang terasa panjang. Tetapi Allah tahu, dan Allah Maha Adil dalam menunaikan janjinya. Tidak ada satu doa tahajud pun yang terbuang. Ia hanya berpindah tempat, dari dunia ke akhirat, dari sekarang ke nanti, dari bentuk yang kita minta ke bentuk yang Allah tahu paling tepat. Karena itu, ahli tahajud tidak pernah benar-benar rugi. Jika doanya terkabul di dunia, itu adalah rahmat. Jika ditunda hingga akhirat, itu adalah kemuliaan. Dan ketika semua tirai disingkap, ketika rahasia dibuka, ketika amal-amal ditimbang, ahli tahajud akan melihat betapa mahal harga setiap malam yang dulu mereka lawan. Di titik itulah mereka akan paham mengapa Allah mengundang mereka bangun di saat orang lain tertidur. Namun sebelum sampai ke sana, ada satu fase penting yang harus dilewati setiap ahli tahajud,
fase ujian, fase lelah, fase futur, fase merasa jauh meski sedang beribadah. Dan disitulah bab berikutnya bermula. Karena tidak semua yang bangun malam langsung kuat. Tidak semua yang tahajud langsung istiqomah. Ada perjuangan batin yang jarang dibicarakan. Dan justru disitulah nilai tahajud diuji. Bukan saat hati sedang lembut. Bukan saat doa terasa ringan. Tetapi saat bangun terasa berat, sujud terasa hampa, dan air mata tak lagi mudah jatuh. Banyak orang mengira, orang yang tahajud itu selalu khusyuk, selalu tenang, selalu merasa dekat dengan Allah. Padahal kenyataannya, ahli tahajud pun diuji. Ada malam-malam di mana tubuh bangun tetapi hati tertinggal. Ada doa-doa yang keluar tanpa rasa. Ada sujud panjang yang terasa kosong. Namun justru di sanalah Allah melihat sesuatu yang lebih dalam. Karena tahajud bukan tentang rasa, tetapi tentang setia. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa jalan menujunya selalu terasa manis, tetapi Allah menjanjikan bahwa setiap langkah di jalan itu akan bernilai. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan hamba-hambanya yang meninggalkan tempat tidur mereka bukan karena mereka tidak lelah, tetapi karena harap dan takut kepadanya. Mereka bangun bukan karena yakin doanya langsung dikabulkan, tetapi karena yakin Allah Maha mendengar. Dan keyakinan itulah yang diuji dari waktu ke waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling dicintai Allah, bukan hanya memerintahkan tahajud, tetapi beliau sendiri menjalaninya hingga kakinya bengkak. Ketika ditanya, mengapa beliau bersusah payah, padahal dosanya telah diampuni, jawabannya bukan tentang pahala, melainkan tentang syukur. Seolah beliau mengajarkan satu hal penting, tahajud bukan sekedar permintaan, tetapi pengakuan bahwa kita berhutang segalanya kepada Allah. Dan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja menjadikan tahajud sebagai kebutuhan ruhani, maka bagaimana dengan kita yang penuh kekurangan? Namun justru karena itulah, tahajud tidak selalu mudah. Setan tidak terlalu peduli pada ibadah yang ramai, tetapi ia sangat terganggu dengan ibadah yang sunyi. Karena ibadah sunyi adalah bukti keikhlasan. Maka jangan heran jika saat seseorang mulai menjaga tahajud, godaan datang bertubi-tubi. Rasa kantuk menjadi berlipat, hati menjadi berat, bisikan muncul, tidur saja, Allah Maha Pengampun. Atau nanti saja, besok malam. Dan disitulah Allah sedang menilai. Bukan siapa yang paling banyak bangun, tetapi siapa yang tetap kembali meski sering jatuh. Allah tidak mencintai hamba karena kesempurnaannya, tetapi karena ia terus mengetuk pintu meski tangannya gemetar. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta, maka aku beri. Siapa yang memohon ampun, maka aku ampuni." Perhatikan, Allah tidak berkata siapa yang sempurna, tetapi siapa yang datang. Maka tahajud bukan soal layak atau tidak, tetapi soal mau atau tidak. Dan orang-orang yang mau datang dalam keadaan lemah justru sering lebih dicintai daripada yang datang dengan rasa bangga. Allah mengetahui bahwa istiqamah itu berat. Karena itu, Allah tidak menuntut banyak. 2 rakaat pun cukup, 1 malam pun bernilai. Yang Allah lihat bukan panjangnya berdiri, tetapi keberanian melawan diri sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa solat malam lebih kuat pengaruhnya dan lebih lurus bacaannya. Artinya, tahajud membentuk sesuatu di dalam diri hamba yang tidak dibentuk oleh ibadah lain.
Ia menguatkan hati, ia meluruskan niat, ia membersihkan jiwa. Namun semua itu tidak datang tanpa ujian. Ada fase di mana seseorang merasa doanya tidak didengar, merasa hidupnya tetap berat, merasa masalahnya tak kunjung selesai. Dan disitulah pertanyaan muncul, untuk apa aku tahajud jika hidupku tetap seperti ini? Pertanyaan itu manusiawi, tetapi jawabannya tidak ada di dunia. Karena tahajud bukan kontrak dunia, ia adalah perjanjian akhirat. Allah tidak pernah berjanji bahwa ahli tahajud akan bebas masalah, tetapi Allah berjanji akan memberi jalan keluar. Dan jalan keluar itu kadang bukan berupa perubahan keadaan, tetapi perubahan hati. Hati yang dulu mudah runtuh menjadi lebih kokoh. Hati yang dulu penuh keluh menjadi lebih ridha. Hati yang dulu tergesa-gesa menjadi lebih sabar. Itulah balasan tahajud yang sering tidak disadari. Dan ketika kematian datang, saat manusia tidak membawa apa-apa, tahajudlah yang ikut menemani. Di saat kubur menjadi gelap, malam-malam yang dulu diterangi sujud akan menjadi cahaya. Di saat manusia berdiri lama menunggu hisab, orang-orang yang terbiasa berdiri di malam hari akan merasakan kelegaan yang berbeda. Karena mereka pernah berdiri lama di hadapan Allah saat dunia masih berjalan. Dan ketika surga dan neraka diperlihatkan, ahli tahajud akan mengetahui bahwa setiap malam berat yang dulu mereka lewati adalah bagian dari cinta Allah yang sedang membentuk mereka. Maka, jika hari ini kamu sedang lelah, sedang futur, sedang merasa jauh meski tahajud, jangan berhenti. Karena bisa jadi, itulah malam yang paling Allah nilai. Dan dari situlah kita akan sampai pada bab terakhir, tentang bagaimana tahajud menjadi pembeda di akhir perjalanan, tentang bagaimana janji Allah benar-benar ditunaikan. Dan pada akhirnya, segala sesuatu akan sampai pada satu titik. Titik di mana manusia berhenti berusaha, berhenti berharap kepada dunia, dan hanya membawa apa yang pernah ia lakukan dalam diam. Disitulah, janji Allah tidak lagi dibicarakan, ia diperlihatkan. Hari itu, tidak ada lagi malam, tidak ada lagi tahajud, tidak ada lagi kesempatan untuk bangun dan memperbaiki. Yang ada hanyalah hasil dari malam-malam yang pernah dilalui. Orang-orang yang dulu memilih tidur tidak lagi bisa menukar tidurnya. Dan orang-orang yang dulu bangun akan melihat dengan jelas bahwa tidak satupun langkah mereka yang sia-sia. Tahajud yang dulu terasa berat, yang dilakukan dengan mata mengantuk dan hati yang kadang kosong, akan berubah rupa. Ia tidak lagi berupa 2 rakaat, ia menjadi cahaya. Cahaya di wajah, cahaya di kubur, cahaya di hari yang panjang dan melelahkan. Allah Maha menepati janjinya. Dan janji kepada ahli tahajud bukan janji kecil. Allah tidak berkata, "Aku akan memberi mereka sedikit." Tetapi Allah menyebut kedudukan yang terpuji, kedekatan, kemuliaan. Bukan semua orang diberi kehormatan itu. Karena kehormatan tersebut dibangun dari pilihan-pilihan sunyi, dari malam-malam yang tidak dilihat siapapun, dari doa-doa yang hanya didengar Allah. Ketika manusia lain sibuk menyesali apa yang tidak sempat mereka lakukan, ahli tahajud akan mengingat malam-malam di mana mereka pernah bersujud dan berkata, "Ya Allah, aku datang." Dan Allah tidak pernah melupakan siapa yang datang kepadanya. Di akhirat nanti, tidak ada lagi pertanyaan, apakah tahajudku diterima? Karena jawabannya akan terlihat. Setiap kesabaran,
setiap kantuk yang dikalahkan, setiap niat yang diperbaharui, semua akan dibalas tanpa dikurangi sedikit pun. Namun keindahan janji Allah bukan hanya tentang apa yang menanti-nanti, tetapi tentang siapa kita selama perjalanan menuju ke sana. Tahajud membentuk manusia bahkan sebelum ia menyadarinya. Ia membuat seseorang lebih pelan dalam menyikapi dunia, lebih lembut dalam menilai manusia, lebih jujur kepada dirinya sendiri. Karena setiap malam ia telah belajar satu hal penting, bahwa tidak ada tempat paling aman selain kembali kepada Allah. Dan itulah sebenarnya inti tahajud, bukan sekedar bangun malam, tetapi pulang dari riuhnya dunia, pulang dari beban pikiran, pulang dari harapan yang terlalu berat kepada makhluk, pulang kepada Allah dalam keadaan apa adanya. Jika hari ini kamu belum istiqomah, jangan berkecil hati. Allah tidak menunggu kesempurnaan, Allah menunggu langkah. 1 malam, 2 rakaat, dengan niat yang jujur. Itu sudah cukup untuk memulai hubungan yang indah. Dan jika hari ini kamu sedang berjuang menjaga tahajud, meski sering jatuh dan bangkit, ketahuilah, Allah lebih dekat daripada yang kamu kira. Karena setiap usaha menujunya adalah tanda bahwa Dia sedang menginginkanmu. Tidak semua orang diberi rindu. Tidak semua orang diberi gelisah di malam hari. Jika hatimu pernah tergerak, itu bukan tanpa sebab. Bisa jadi, Allah sedang menyiapkanmu untuk janji yang besar. Maka jangan terburu-buru menilai dirimu gagal. Jangan cepat merasa tidak layak. Teruslah datang, meski dengan langkah tertatih, meski dengan hati yang belum sempurna. Karena di hadapan Allah, yang paling berharga bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang tidak berhenti kembali. Dan jika video ini menemanimu di suatu malam, atau di waktu hatimu sedang lelah, anggaplah ini sebagai pengingat lembut, bahwa masih ada pintu yang selalu terbuka, bahwa masih ada waktu untuk bangun, bahwa masih ada Allah yang menunggu. Jika hatimu merasa tenang setelah ini, jika ada satu kalimat yang menyentuh, atau satu niat kecil yang tumbuh, cukup simpan dalam doa. Dan jika kamu ingin terus ditemani dalam perjalanan sunyi ini, silahkan tetap bersama kami, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk sama-sama pulang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dikenal di langit, meski tak dikenal di bumi. Dan semoga suatu hari nanti, kita termasuk orang-orang yang tersenyum saat janji Allah benar-benar dibuka. Amin.